Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Ya karena benefit uang itu bukan solusi atas segala permasalahan ya. Iya, ada Oke. beberapa lah. Atasan enak, tim kerja enak, gitu kan. Lingkungan Mm-mm. kerja supporting itu nggak intangible dan nggak bisa ternilai gitu lah. Iya, iya, benar. Oke, nah mungkin kalau itu dari sisi pelamar ya, ini gue mau nanya dikit nih. Ini kan Hmm, terakhir-terakhir kan dengan perkembangan medsos dan segala macam, kalau zaman gue dulu mungkin medsos nggak terlalu heboh ya. Tapi sekarang ada yang namanya background checking buat HRD. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya buat HRD nih. Kira-kira gimana sih kalau misalnya HRD tuh harus background checking, apa aja yang harus mereka perhatikan dan mungkin dari apa aja sih yang mereka bisa utilize untuk bisa dapat kandidat sebelum dia panggil gitu. Nah, ini terkait sama background checking ya. Mm-mm. Background checking itu kita perlukan ya, apalagi beberapa hari lalu ramai banget tuh background checking Ya, kandidat yang benar-benar. nipu ya kan Mbak ya. Dan Iya. itu untuk level bahkan di level manajemen gitu kan. Nah, Mhm. konfirmasi itu penting ya buat kita. Hal-hal yang pertama, konfirmasi itu berkaitan sama konfirmasi dia beneran nggak pernah kerja di sini. Itu itu yang perlu ditanyakan terlebih dahulu tuh. Biasanya kalau langsung ke HR-nya nih, Mbak pernah kerja di sini nggak, ini atas nama ini seperti ini. Kemudian bisa juga confirm ke atasan, karena biasanya kan naruh reference number kan, orang yang buat direferensikan kan ini ya lewat biasanya atasan. Nah, itu bisa juga Hmm. atasan itu nanti akan menanyakan, Bapak pernah bekerja dengan ini ya berapa tahun, gimana attitude-nya, gimana kinerjanya, ada masalah atau enggak. Terus yang terakhir ya itu tadi, kita mungkin makin ke sini akan makin banyak ya, adalah melakukan checking terhadap ijazah ijazah terakhir di pendidikannya. Bisa Oh, lewat oke. bisa lewat dikti, bisa lewat gitu. Penting sih Mbak. Ya apa ya? Background checking itu makin ke sini akan makin diperlukan karena citra perusahaan itu ya ada citra perusahaan yang perlu dijaga kan Mbak ya. Iya, Jadi benar-benar. kita nggak mau masukin orang-orang yang yang nggak punya kredibilitas tuh bener gitu loh Mbak. Mhm, mhm. Iya, Kalau iya. lo punya technical bagus tapi perusahaan tapi pendidikan lo nggak selesai, ya jujur aja lo kan yang ngangkat nanti ya teknikalnya gitu. Nggak akan ada orang seperti itu nantinya. Iya, iya. Iya sih. Karena dulu pernah nih sekali kasus gue, Hmm. apa namanya, ada karyawan nih. Ternyata karyawan itu suka pinjem-minjem duit ke karyawan lain gitu. Nah, Hmm. terus kemudian dan kayaknya pinjamannya habit gitu. Terus nggak Hmm. dibalikin dong seperti biasa kan yang minjem. Kalau Ya. nggak ntar udah dibalikin dikit nanti yang dia dia puterin ke teman-teman lainnya. Eee, nah ternyata saat kita cek, itu kan agak susah ya ngeceknya ya, kalau kalau habitnya segala itu kan berarti kan ke temen-temennya mungkin yang tahu. Tapi Ya. ternyata, waktu kita telepon kebetulan teman gue ada yang kerja di perusahaan tersebut. Jadi Hmm. memang akhirnya gue nanya dia sih gitu, HRD-nya gue telepon, oh ternyata emang beneran HRD juga tahu loh dia suka tukang minjem. Jadi sebenarnya yang paling penting tuh menanyakan, background checking itu bukan hanya soal kompetensi kerjaan dan Iya. segala macam tapi juga ada nggak sih noted, Attitude. iya attitude behavior yang mungkin apa namanya jadi catatan nih di Hmm. perusahaan sebelumnya gitu. Iya. Nanti tinggal dibalikin tuh ke user mau apa enggak gitu. Karena beberapa attitude jelek kan potensi menimbulkan attitude jelek yang lebih gede gitu kan Mbak ya. Ya bener-bener untungnya sih waktu itu gue anaknya belum di karyawan permanen, Mhm. jadi habis itu kita lepas sih memang kontraknya langsung gitu. Ini ini jadi perdebatan ya Mbak ya. Lo suka ngutang gitu kan, tapi kenapa tuh jadi pertimbangan gitu kan? Karena potensi-potensi kayak gitu tuh nanti akan memunculkan potensi fraud Bener, gitu loh, Mbak. Potensi bener, fraud gitu loh. Yang itu harus dijaga sama HR gitu loh. Lalu kan ya. ujung-ujungnya kalau bikin orang itu masuk terus attitude-nya suka minjem gitu kan tadi kan, karena dia udah nggak pinjam lagi, akhirnya dia ini nih nyomot duit perusahaan gitu kan. Nah, akhirnya ketahuan pas audit, HR yang kena gitu kan. Mm-mm. Itu Jadi potensi kemana-mana sih memang. potensi kemana-mana dan sebenarnya itu kan menjadi perdebatan ya. Tapi buat buat perusahaan ya itu adalah hal yang terbaik buat kita tuh menjaga prosesnya agar tidak ada orang-orang yang seperti itu.
merugikan lah, karena kan ya balik lagi ada citra yang perlu dijaga. Iya, benar-benar. Karena itu ganggunya kemana-mana sih. Bisa potensi fraud, Benar-benar. bisa ke teman-temannya, resah kan teman-temannya, kayak mengganggu harmoni kerja. Ketiga Ya, tuh sekretaris HRD gitu ya, pasti diteleponin mulu kan nanti debt collector lah segala macam, ada yang iya, datang ke kantor iya, lah. Jadi itu iya, sebenarnya efeknya panjang banget sih. Jadi panjang, bukan panjang. cuma nggak usah fraud dulu aja deh, mengganggu keresahan aja, yang mana tugasnya debt collector kan gitu ya, mengganggu. Dia kan punya kontaknya pasti kan, kemudian diteleponin tuh satu-satu temennya, sampai waktu itu pimpinan yang lumayan tinggi ditelepon di tempat gue. Jadi Ih, waduh, jadi itu malu. lumayan gila sih, itu malu banget sih. Jadi boro-boro itu fraud gitu ya, tapi ya kita kan nggak jadi kayak kok bisa ya sih nih debt collector nelponin pemimpin Mm-mm. tertinggi gitu, itu kan jadi ini juga Bisa. ganggu. Biasanya si debt collector tuh nembak extension kan, Mbak. Tempat gua Hmm. pernah soalnya extension direktur ditelepon, extensionnya HR manager ditelepon, extensionnya karyawan biasa ditelepon, semua ditelepon sampai karena debt collector bikin kayak gitu biar Hmm. orang ini tuh malu gitu kan kalau dia punya utang yang belum dibayar gitu. Tapi ya itu cukup annoying di kita dan itu hampir sebulanan Mbak telepon-telepon kayak gitu. Akhirnya dipanggil oleh karyawannya, Bapak tolong selesaikan seperti ini dulu deh. Gitu. Ya, iya. Nah, Ada itu penting parah. ya. Penting. Emang pendengar obsesif juga selain apa namanya track record diri lo, tapi lo juga harus apa namanya bener-bener assure bahwa saat apply ke kantor itu ada attitude di luar CV yang juga harus dijaga Ya, gitu ya. Yang itu bisa ya, aja ketahuan gitu pada saat nanti ya. kita kerja gitu ya. Hmm. Apalagi sekarang udah banyak pay letter ya, Iya, banyak pay letter bener. pinjol, aduh, Iya sih. Udah beda banget lah Mincot dari zaman gua wawancara, kok kayaknya masalah rekruter sekarang tambah rumit ya. tambah pelik, Mbak, Pelik tambah banget ya. pelik banget dan apa ya, berkembang lah. Mm, Ah, mm, mm. kayak 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 gue tuh pegang pegang Harry Bacot gitu kan Iya, iya. di Twitter, di DM. Gue tuh kadang-kadang ada case gini, hah, ada ya, gitu kan? Iya. Hah, pernah ya, gitu kan? Emang ada ya, kayak gitu. Jadi dalam hari ini ketika ketika kayak gitu ya, ya dilempar gitu ke audiens gitu. Ada audiens yang bisa memberikan informasi. Nah itulah eh, dari situ oke, saya juga belajar gitu loh Mbak. Mm, mm, mm. Iya sih, kadang-kadang gue kalau lihat curcot ataupun cerita-cerita yang mereka ceritain tuh kayak gak ada garu-garu kepala juga sih. Ini dulu gue HRD kayak gini apa enggak ya? Dulu ngeliat kandidat kayak gini apa enggak ya? Kayaknya gila banget gitu masalah. Makin pelik gitu ya. Mungkin Heeh. sekarang kantor tuh lebih takut sama viral HRD bacot daripada tuntutan hukum ya sebenarnya gitu. Iya iya Tuntutan iya. hukum gitu kan, maksudnya Mm-mm. social sanction itu kan real ya. Kayak apa namanya dikit-dikit yang viral kayak misalnya Iya. yang kemarin CV kemarin palsu itu kan sebenarnya kan ada banyak itu kan berarti sebenarnya ada banyak problematic issue gitu di Mm-mm. perusahaannya yang mungkin nggak lolos checking lah, apa maksudnya bukan nggak lolos sih, berarti ada prosedur checkingnya yang nggak bener lah untuk padahal levelnya BOD gitu kan, manajemen Mm-mm. tinggi gitu ya. Itu banyak eye opening sih, jadi kayak semoga series bersama HRD Bacot ini juga jadi pelajaran juga ya, baik buat Mm. kandidat ataupun buat karyawan ataupun buat apa praktisi rekrutmen juga gitu, HR Iya. gitu. Nah, pada saat interview sebenarnya mungkin ada yang masih kurang jelas nih antara wawancara apa sih yang dicari dari sisi HR sama user gitu, dan peran mereka sebenarnya gimana sih? Oke oke. Di dalam proses interview setidaknya tuh ada tiga ya Mbak ya. Ada Mm-mm. tiga. Pertama interview HR, yang kedua interview user, yang kedua interview user 2. User 2 ini biasanya dua atasan yang dua tingkat di atas posisi kita. Ya, N Gitu. plus 2-nya biasanya ya. Jadi kalau ada staff, departemen head, division head, gitu kan, ada division head. Nah di HR itu lebih kepada melihat bahwa orang ini tuh punya motivasi bagus atau enggak. Terus yang kedua adalah culture fit atau enggak sama dengan perusahaan ini dan melihat orang ini tuh beneran nggak sih apply di posisi ini gitu. Dan melihat oke skillnya tuh cocok nggak sama ini. Nah dari gambaran ini karena biasanya kan HR akan ngasih CV, yaudah nih dipanggil dulu. Nah, dipanggil sama HR kan, 4 hal ini yang ditanyakan, kayak culture fit, terus motivation sama eh, pengalaman gitu kan. Culture fit, motivation sama pengalaman. Tiga deh Mbak, tiga. Motivation, skill sama pengalaman gitu kan. Nah, cocok nih. Oh, ternyata gini gini gini. Kan biasanya
ketika proses HR itu, HR akan memberikan catatan, biasanya dicoret-coret tuh di CV itu atau di formnya tuh, coret-coret kan, ini, yang kandidat ini. Nah, dari proses si HR akan dicek lagi sama user. Oh, oke, saya ngambilin deh, gitu. Karena ngelihat profile skill-nya. Baru di proses user itu yang diinterview adalah terkait dengan skill Hmm. sama sama team match. Ini cocok nggak ya kerja sama gue? Ini cocok nggak ya kerja dengan culture gue kayak gitu? Fit nggak ya sama pace kerjanya gue sebagai atasan kayak gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, kalau ada interview user yang kedua, biasanya lebih pada skill aja sama ngecek skill aja sih Mbak. Itu kurang lebih sama di interview 1 dan interview 2. Pembebanannya adalah terkait dengan skill sama team match tadi. Ya, ya, Kalau di HR ya cuma culture fit sama motivation. Rata-rata seperti itu. ya, ya. Culture fit ya, culture fit tuh penting ya. Itu banyak yang nggak sadari orang ya. Kirain HRD tuh cuma ngeliatin CV ataupun kuliah atau apa. Tapi sebenarnya actually yang dilihat HRD itu memang culture fitnya ya. Iya kan ada pertanyaan ya. Biasanya yang dipakai buat culture fit itu ada list pertanyaan kayak gitu. Ya, Gitu. ya. Oke. Nah, sebenarnya menarik tadi ya, di wawancara user tuh team match sih. Hmm. Itu kenapa kalau gue beberapa kali terakhir wawancara ini memang ngajak tim. Jadi Hmm. buat checking juga gitu, biar gue nggak Nah, subjektif gitu ya. Biar benar, biar benar, nggak benar, ini cocok nggak sih sama mereka gitu. Kalau nggak cocok kayaknya benar, gue jadi benar. agak-agak oh ya udahlah nih kayaknya ada itu kan kelihatan ya sebenarnya ya. Justru respon dari kalau ditanya gitu langsung tim gue kayak ragu gitu, Hmm. ada jeda kayak berapa detik, oh berarti ini kayaknya ada hal yang apa nih yang harus kita Hmm. obrolin nih supaya nanti cari di kandidat yang berikutnya mungkin dikomparasi kita tahu nih ada nggak serak di mana dan serak di mana gitu ya. Bahkan beberapa startup ini malah ada sesi interview antara 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 calon bawahan dengan calon atasan. Oh gitu. Dicocokin. Ini gitu. Tanyain ini cocok nggak kalian gitu. Itu tadi Mbak. Semakin ke Hmm. sini proses rekrutmen itu akan semakin berkembang dan semakin kreatif lah untuk memastikan bahwa user itu punya perusahaan itu dapat orang yang cocok. Oke, oke. Ini kalau kita ngobrol soal interview nih memang nggak habis-habis ya Nggak pengalaman habis-habis real nih ya, Mbak, nggak memang habis-habis ya. nggak Jadi habis-habis. mungkin nanti kita lihat lagi next di episode berikutnya apakah kita masih bisa balik lagi kalau ada kasus-kasus menarik soal interview dan background checking dan kandidat kita mungkin bisa ngobrol lebih lanjut. Nah, mungkin yang next session ini kita akan ngobrolin atau mungkin akan diskusi ya mengenai tadi kita udah ngobrolin teorinya ibarat teorinya lah ya preparasi during gitu ya. Nah kita akan ngobrolin mengenai simulasi wawancara yang akan demonstrasikan oleh co-producer obsesif yaitu Muhammad Kansia. Halo teman obsesif, kamu akan mendengarkan simulasi wawancara bersama Mincot. Namun, kamu harus perhatikan kembali dress code dan penampilan kamu menyesuaikan dengan perusahaan yang kamu lamar, sesuai dengan tips dari Mincot sebelumnya. Selamat memperhatikan teman obsesif. Halo, Oke. selamat siang Mincot. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kanzia. Apa kabar? Baik nih, alhamdulillah. Baik, oke. Mm-mm. Kanzia, kan lo apply nih ke posisi sebagai rekrutmen nih. Nah, boleh tahu nggak kenapa kamu tuh apply untuk posisi rekrutmen? Kan kayaknya sama nih dengan perusahaan yang sebelumnya kamu. Kenapa itu? Baik, Mincot. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Namun saya izin menjawab. Jadi kenapa saya resign di perusahaan sebelumnya? Karena saya merasa tidak cocok dengan kulturnya. Kayak saya harus bekerja di luar jam kerja. Terus juga saya ada tambahan workload yang mendadak. Jadi sehingga saya merasa tidak siap dengan kultur di perusahaan tersebut. Oke, terus kalau boleh tahu nih, kamu kan ini ya apply untuk posisi yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Nah, kenapa tuh kamu apply? Kan posisinya sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab kenapa saya ingin mendaftar di posisi yang sama karena saya merasa punya pengalaman dan experience yang cukup sehingga saya merasa confidence untuk mendaftar kembali namun di perusahaan yang berbeda dengan tujuan saya ingin mencari tantangan dan work culture serta budaya kerja yang baru dari perusahaan yang sebelumnya. Oke. Nah,
ini kan kamu apply ke HRD Bacot ya, as a recruiter. Apa yang membuat kamu tertarik buat apply di HRD Bacot? Sedangkan Oke, perusahaan ini tuh masih 3 tahun nih. Kamu kan oke. datangnya dari Kompas ya, yang lebih panjang, yang lebih stable. Apa yang membuat kamu itu tertarik ke perusahaan yang baru 3 tahun seperti ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab kenapa saya ingin mendaftar di HRD Bacot Golden Ways. Karena saya merasa saya sesuai dengan visi misi HRD Bacot dan saya justru tidak sesuai dengan visi misi Kompas selama bertahun-tahun ini. Jadi saya merasa ada suatu panggilan untuk bergabung bersama HRD Bacot Golden Ways. Oke, oke. Apa yang membuat kamu nggak cocok sama beberapa hal di... Terima kasih atas pertanyaannya. Namun saya merasa eh, demografis dari karyawan di Kompas itu agak sedikit berbeda dengan saya, rentang umurnya, sehingga kalau saya bercanda kadang nggak masuk, Mas. Jadi saya merasa saya ingin mencari lingkungan dan teman-teman baru serta tantangan baru tentu saja di HRD Bacot Golden Ways. Oke. Gue pengen tahu nih Mas, apa sih kelebihan sama kekurangan lo, bisa ceritain nggak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mincot. Saya merasa kelebihan saya orangnya detail oriented dan saya cukup bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Itu bisa dibuktikan melalui hal-hal yang sudah saya tuliskan di CV sebelumnya bersama dengan proyek-proyek yang saya cantumkan di portofolio saya. Nah, kekurangannya adalah saya tipikal yang perfeksionis sehingga kalau misalnya ngelihat teman yang malas-malesan, saya malah ingetin mereka atau bahkan justru ngerjain tugasnya mereka. Jadi saya ngerasa orangnya juga workaholic dan sangat suka bekerja sehingga kalau ada tugas yang belum selesai itu saya nggak bisa tidur gitu, Mas. Oke. Gimana cara kamu untuk mengatasi kekuranganmu saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya, namun tentu saja saya merasa kekurangan ini justru bikin saya produktif, Mas, sehingga saya ingin terus-terusan kerja dan kerja gitu. Oke. Terima kasih, Mincot. Oke, boleh langsung Mincot di review barusan wawancara kita nih. Tadi mungkin ada contoh yang buruk ya, adalah ngejelasin ya bahwa gue tuh nggak cocok banget nih sama ini, gue juga cocok banget nih sama ini gitu kan. Ada hal yang membuat lo lebih jauh lebih jauh bisa membranding ketika kenapa lo resign gitu kan. Lebih kalau gue sih lebih menjelaskan push factor sama pull factor. Pull factor bisa aja yang mendorong push factor, tadi kan lo jelasin bahwa oke, perusahaan gue nggak cocok nih, gue ngelihat bahwa sekarang kondisi lingkungannya kayak gini gitu kan. Bisa aja lo ngejawab dengan contohnya, oke, saya sudah kerja role di sini tuh menurut saya kurang rewarding bagi saya gitu kan. Ada beberapa hal yang buat saya kurang rewarding, lo jelasin kenapa itu nggak rewarding gitu kan. Saya kurang berkembang karena itu tadi banyak pekerjaan yang bersifatnya administratif dan itu berulang, misalkan seperti itu. Itu yang membuat saya nggak punya peluang untuk bekerja di peluang untuk berkembang gitu. Atau kalau misal lo tuh pindah ke role yang berbeda, adalah lo ngejelasin kenapa lo pindah gitu kan. Push faktornya adalah ya saya punya kesempatan di recruiter, saya punya kesempatan seperti ini gitu kan. Dan saya ingin mencari exposure di posisi HR lainnya seperti itu. Itu bisa jadi push faktornya seperti itu. Terus kalau pull faktor ngelihatnya adalah tadi udah benar ya, tadi ada sedikit yang di HRD Bacot itu kan cocok dengan value dan lain-lain gitu kan. Tapi nanti akan di counter tuh. Emang lo udah pernah kerja di HRD Bacot kok cocok gitu. Nah, sebaiknya adalah lo ngelihat prospek industrinya. Oke, industri di media sosial itu akan berkembang gitu kan. Dan HRD Bacot saya melihat bisa peluang menjadi salah satu bagian dari digital marketing. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari dengan HRD Bacot itu, banyak bergerak di bidang media sosial seperti digital marketing, karena saya lihat juga HRD Bacot banyak mendapatkan paid promote dan lain-lain lah seperti itu. Nah, itu
akan jauh lebih kelihatan dan lo bisa ngelihat, oh ternyata anak ini itu ngikutin HRD Bacot gitu. Oh, anak ini tuh ngikutin perusahaan saya. Oh, anak ini tuh ngikutin perkembangan industri gitu. Jadi setidaknya lo lebih advance dalam hal pemahaman bisnis, perkembangan bisnis. Jadi lo pindah tuh nggak cuma kan ngejar posisi, tapi industrinya emang lo perhatikan juga gitu. Gitu sih. Oke. Jadi tadi instead of kita ibaratnya menjelekkan gitu ya perusahaan sebelumnya, kita justru bisa nambahin branding diri kita sendiri ya Mas sebenarnya. Iya, I benar see. branding. Terus Mas, berarti pelajaran paling penting dari jawaban-jawaban kayak tadi itu Mas, atau dari interview barusan itu apa Mas? Kira-kira? Itu tadi kalau lo apply ketika lo apply kan pasti lo 3 hal pertanyaan tadi itu kan lebih banyak berkaitan dengan 2 hal ya pertanyaan ya. Itu kan pertanyaan dengan push sama pull factor gitu kan. Ya push sama pull factornya itu harus dikuatin gitu loh. Oke. Kadang kan orang resign, gua resign gitu kan, emosi gitu kan. Gue pengen resign, akhirnya apply gitu kan. Tapi nggak tahu lo pindah mau kenapa. Tapi ketika lo resign, lo ketika pengen apply lo tahu ini perusahaannya apa gitu. Jangan lo asal klik apply aja gitu. Tuh, jadi semua yang dilakukan itu reasonable gitu. Dan logik secara alasannya gitu. Daripada ya perusahaan lo jelek gitu kan. Perusahaan lo jelek gitu kan. Tapi dari hal yang jelek itu lo dapat apa gitu. Itu juga perlu digali tuh. Kayak seperti saya nih, 11 bulan di perusahaan yang posisinya OD sama people development, tapi kerjanya training gitu kan. Nah, saya pengen pindah nih ke fungsi yang benar-benar OD gitu kan. Tapi dari proses di people development, di proses di perusahaan sebelumnya saya bisa paham proses ini tuh seperti ini dan ini menjadi bekal saya untuk masuk ke perusahaan yang masuk ke perusahaan A misalkan, karena ada basic knowledge yang bisa saya bawa untuk untuk di perusahaan baru dengan posisi yang baru kayak gitu. Oke, berarti kita reiterasi lagi value dan pelajaran apa yang kita dapatnya harusnya kayak gitu ya Mas. Nah, Ya. tadi kan itu contoh wawancara yang seperti Mincot bilang buruk nih. Nah, kalau dari selama ini cerita-cerita di HRD Bacot nih Mas, ada nggak sih yang cerita pengalaman paling wawancara paling unik itu kayak gimana Mas? Aku penasaran. Paling unik mungkin dari ini ya, dari preparation ya, ketika proses konfirmasi biasanya orang tuh lupa karena tadi pakai metode tebar jala gitu kan, orang lupa wah ini pernah apply di mana ya gitu kan. Nah, terus itu sih biasanya yang lucu seperti itu. Emang saya pernah apply ya, karena kadang HR tuh punya database dan database itu kita gunakan lagi gitu untuk proses nih. Jadi ketika lo pernah apply gitu kan dan kaget misalnya seperti itu sih, saya pernah apply ya gitu kan. Oh iya, biasanya seperti itu, lucu sih, pernah apply tapi lupa. Yang kedua interview, waktu di interview karena kita nggak bisa mengontrol lingkungan di luar, kadang ada suara orang nyanyi, ada suara orang teriak-teriak gitu kan, terus tetangga motong keramik lah, itu kan hal yang paling sering kita temui ya di pandemi. Yep. Ya gitu sih Mas. Gitu. Oke, wah emang masalah WFH nggak bisa jauh-jauh dari tetangga motong keramik sih Mas emang. Iya, motong keramik nggak bisa dulu. Oke, Mincot, ini satu episode yang seru banget tentang wawancara dari awal sampai akhir, ini full of insight dan tentu saja pasti bakal didengerin sama teman-teman angkatan aku sih yang fresh graduate kayak gini sih Mas. Terima kasih banyak Mincot, kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih udah datang di episode kali ini. Dan untuk teman obsesif, jangan lupa untuk dengarkan episode lain di season kelima kali ini bersama HRD Bacot. See you teman obsesif.